Hai perempuan keren, ada saya Fenita Daben. Hari ini saya ketemu sama Dokter Lilin dari DW8 dan kita mau ngomongin soal ini nih, asupan makanan. Kadang-kadang kita kalau misalnya nih berubah berat badan, yang kita datangi itu adalah dokter gizi. Oh iya. Ya kan? Terus aduh gimana caranya ya biar saya lebih langsing, lebih kurus. Waktu saya konsultasi ke dokter yang urusannya dengan gigi, ternyata salah satunya yang dikasih tahu itu adalah lo makannya mesti pelan-pelan, Fen. Emang apa hubungannya sih makan pelan-pelan? Aha. Iya. Oke. Jadi memang gizi misalnya selalu ngatur kayak kalori Iya, gitu. betul. Tapi saya sebagai dokter gigi, saya harus menambahkan dan men-share kalau apakah makanan yang sudah dimakan itu dikunyah dengan baik atau tidak. Karena nih ya, makannya udah diet terus tapi ditelan-telan aja. Emang perutnya nggak sakit ya, nggak bloating? Soalnya itu tadi fungsi gigi kan pencernaan pertama kan. Jadi dia mengunyah untuk membuat apa ya sampai sari-sarinya gitu loh. Tapi yang penting juga nih si Pengolahannya. si air liur yang ada di mulut itu, enzim petialin itu memecah glukosa sempurna. Jadi gulanya tuh bisa dipecah dengan baik. Jadi nyampe ke tubuh kita itu udah bukan gula yang tinggi gitu. Nah, makanya tuh ada hubungannya sama diet tadi. Soalnya saya juga pernah baca di Amazing of Enzym itu, kalau kamu ngunyah yang ya waktu itu 30 kali atau 32 kali gitu, pemecahan sempurna, kamu tuh akan kenyang dan nggak jadi ngemil, nggak jadi cepet lapar makan. Nah, itu jadi hubungannya kalau sama si langsing itu. Tetapi kalau untuk kesehatannya jelas mengurangi kayak maksudnya kadar gula bisa terkontrol, terus kasihan lambungnya tuh jadi aman karena dia nggak terlalu banyak bekerja, padahal punya gigi loh gitu. Itu jadi nggak selalu harus konsul ke dokter gizi, maksudnya bukan nggak boleh ya, tapi maksudnya ternyata kita bisa menjaga berat badan itu hanya dengan mengunyah dengan benar ya. Itu jadi 32 kali itu beneran? Pakai ada yang bilang 60 kali juga, tapi rata-rata sih 20-30 kali itu biasanya sesuai, katanya tuh dulu sesuai dengan apa jumlah gigi ya. Tapi yang penting itu dengan kita makan dengan ngunyah baik, itu pasti kita apa ya feel your food gitu lah, enak, terus rasanya terus kita jadi yang jelas yang saya rasakan tuh saya nggak bloating, saya nggak kembung gitu. Jadi kembung obatnya bukan obat mah, tapi makan lebih pelan, slow aja. Nah tadi juga sempat disebut makanan lembut. Nah ini jadi ternyata makanan lembut itu justru nggak bagus ya? Bukan bilang nggak bagus ya. Jadi gini, saya baca di buku namanya Jaws gitu, dia penerbitnya di Stanford, ortodontis. Jadi ada juga dokter gigi yang antropolog. Jadi ini hubungannya tuh sama changing industrial agriculture lah gitu. Dulu, nah ini ya saya cerita agak panjang. Jadi dulu tuh kan makanan kita itu zaman batu ya, raw food ya. Maksudnya manusia itu cari kayak umbi-umbian untuk karbonya. Terus kalau proteinnya dia berburu rusa gitu kan, cuma dibakar atau itu dia chewing kan, chewing well. Nah di chewing well itu ternyata amazingnya, dulu tuh nggak ada manusia harus di bracket atau dicabut wisdom tooth-nya karena pertumbuhan rahangnya sempurna, 32 giginya bisa tumbuh. Rahangnya olahraga rutin ya? Nah itu, ya nggak sih? Nah itu pentingnya rahangnya tumbuh dengan sempurna, cukup 32 gigi, apa tidak menghalangi jalan nafas.
Oh, oke. Jadi kalau sempit, Mm-mm. rahang kita sempit karena kita banyak makan yang lembut-lembut nih ya, apalagi di zaman modern ini itu udah makanannya itu semuanya olahan yang bisa lep-lep aja, stimulate pergerakan atau pertumbuhan rahangnya atau ototnya kurang sehingga rahangnya tumbuh kecil, giginya nggak cukup, tempatnya berantakan, yang ada juga nanti dicabut giginya supaya jadi rapi tapi nggak mikirin lidahnya. Oh, jadi setelah misalnya dirapihin, lidahnya secara konstruksinya lidahnya kan dia gede, Ha-ha. tapi ditempatin di rahang yang kecil. Jadi dia nutupin tenggorokan. Jadi jalan nafasnya kan terhambat. Jadi adanya kok aku habis dicabut atau itu kok aku gerai ini, kok aku snoring ya. Kok terus nah ini yang menyebabkan tubuh kita jadi ya kekurangan oksigen, maksudnya sel kita sih gitu loh. Nah itu yang jadi juga buat misalnya migrain atau hipertensi, ada hubungannya sama sleep apnea atau apa demensia. Sekarang tuh lagi ininya demensia dengan karena mouth breathing, maksudnya karena nafas lewat mulutnya itu dari efek pengunyahannya bisa sampai seperti itu. Oke, jadi ngunyah bukan sekedar ngunyah, ini penting banget ya, karena panjang banget ya efeknya. Panjang banget. Oke, Ya. jadi kayaknya kalau bisa satu mungkin ya, ketemu dokter yang memang open to everything ya, supaya dijelaskan kita jadi tahu gitu kan. Listen. Kadang-kadang kita juga karena memang sistem di dunia ini memang kayak sudah aku malah ngerasa kurang terkoneksi dengan, karena tubuh itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi saya sendiri juga spesialis konservasi gigi yang mempertahankan gigi. Tapi ngerasa kok cuman di situ aja. Kita kalau ya kayak jalan nafas atau TMJ ini biasanya bagian prostodonti. Tapi korelasinya atau kita sendiri jadi kurang berhubungan, apalagi masyarakat. Masyarakat jadi bingung gini. Aku kemana ya, dokter spesialis mana ya? Misalnya ya. Migrain, aku migrain. Nah, itu karena sistem kita kok kayak spesialisasi ini kayak di kota-kotakan, tetapi kurang kurang menyeluruh. Mungkin kita dengan apalagi ini banyaknya masalah dari medis yang tidak tertangani, akhirnya bilangnya cuman stres, kamu, nah itulah. Nah itu mungkin kita bisa membuka listen each other untuk tujuan yang mulia untuk menyembuhkan, karena manusia itu seutuhnya body and soul. Jadi kita sebagai dokter nggak mungkin lihat kayak teknik sepotong-sepotong gitu ya. Jadi lihat dari behaviornya aja juga, kita juga harus nauin gitu loh. Jadi keseluruhan gitu. Oke. Nah tadi berarti makanan yang lembut itu bisa jadi membuat kita kurang olahraga nih ya, kurang lebih ya, maksudnya penjelasan ringkesnya gitu ya, stimulasinya kurang. Nah terus kalau orang diet kan kadang suka minum jus. Ada juga kan yang detox, dia jus seminggu gitu misalnya. Itu gimana dong? Ya, kalau lagi program is okay kali, tapi maksudnya untuk sehari-hari itu sebenarnya kita butuh chewing, itu sih pentingnya, karena itu tadi banyak efeknya. Terus kalau jus, kalau saya juga sempat baca, dia juga memberatkan si digestif ya, karena kan glek aja. Tapi sebenarnya diolahnya, maksudnya si perut yang oke, jadi lebih kerjanya lebih keras karena tidak sempat melewati di awalnya nih ya. Nggak ada petialinnya, nggak ada si enzimnya air liurnya yang padahal itu amazing banget si air liur itu gitu. Jadi udahlah, beli buah potong makan. Lebih ringkes juga kan? Ya nggak, dan kayaknya bikin lebih kenyang nggak sih sebenarnya gitu kan? Malah makanya kalau dulu kan sebelum ditemukannya itu kan abad 18 ya, garpu, pisau, itu makanya kita change jadi rahangnya kecil-kecil. Kan buah tuh dikrauk kan. Makanya dia jauhnya jadi lebih kuat. Jadi kayak makan apel di grauk itu tuh sebenarnya lebih bagus gitu ya.
Latihan gimana buat latihan ya, Itu buat kan latihan. zaman, makanya tapi kan zaman berubah dan itu ya itu antropologi. Jadi dunia tuh berubah, tetapi kita tuh bijak aja sih. Bijak tuh maksudnya tahu sejarahnya, tahu sebenarnya filosofi dari badan kita sebenarnya. Oh, oke, Gitu oke. aja Jadi sih. mungkin kalau untuk kita lebih gampangnya gini, begitu kita lihat makanan, oke, ini bentuk aslinya tadinya gimana sih? Kalau kita bisa makan mendekati bentuk aslinya, mungkin lebih sehat, lebih bagus buat badan kita gitu kali ya. Iya, Oh, jadi oke, lebih oke. lebih ya sari-sari makanannya. Tapi saya juga nggak mau bilang nggak baik atau itu nanti stres loh. Kalau stres, wah itu poin lain lagi tuh. Karena kan aku bilang manusia itu body and soul ya. Jadi aku kalau nganjurin tuh nggak boleh, bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh. Jangan ngurangin, atau ya kalau masih pingin ya udah nggak apa-apa, pokoknya jangan sampai si kortisol kita naik. Maksudku ya kita nikmatin aja deh gitu. Jadi endorfinnya naik gitu loh. Jadi karena memang mungkin sedikit ku baca segitiga kesehatan tubuh itu segitiga. Pertamanya core-nya ini adalah skeletal, itu tulang dan gigi. Yang kedua itu adalah si chemical, itu makanan kita, kamu makan sehat atau tidak sehat. Yang ketiga your mental, that's our hormone. Mau kita hehehe, endorfin kita naik, atau kita aduh gimana ya, aku ketakutan nanti kok makan ini gimana dong, kortisol kita naik, jadi nggak sehat. Jadi ini balancingnya di sini nih. Iya.